Saya mendekat ke arah kamera dan berbicara seperti ini, dengan sangat serius. Teman-teman, saya selalu mendengar bahwa kunyit adalah rahasia kuno yang alami, jenis resep rumahan dari nenek, untuk membantu meredakan peradangan pada tubuh. Tapi saya juga sering mendengar sebuah kalimat yang membuat saya penasaran sekaligus ragu. Kalau tidak pakai lemak, khasiatnya tidak akan terserap dengan benar. Lalu saya berpikir, apakah selama bertahun-tahun ini saya membuang-buang kunyit tanpa merasakan efek yang sebenarnya? Jadi, saya memutuskan untuk melakukan eksperimen pribadi, tanpa obat-obatan, dengan cara rumahan selama 1 minggu penuh. Kunyit dengan sedikit minyak zaitun, setiap hari. Dan lihatlah, apa yang saya sadari menjelang akhir eksperimen ini membuat saya cukup terkesan. Di sini saya ingin berbicara langsung kepada Anda yang sudah berusia di atas 50 tahun, atau yang sudah mendekati usia itu. Karena pada fase ini, kita mulai merasakan hal-hal yang sebelumnya tidak begitu kuat. Bangun tidur terasa kaku, seolah-olah tubuh butuh waktu lama untuk panas. Ada hari-hari di mana persendian mengeluh, lutut mulai memberi tanda, tangan terasa kaku di pagi hari, bahu terasa tidak nyaman hanya karena mengangkat lengan, dan energi teman-teman. Terkadang energi hilang di tengah sore, tidur menjadi lebih ringan, sering terbangun, dan ketika kita kurang tidur, keesokan harinya semuanya terasa lebih berat. Bahkan suasana hati pun ikut terpengaruh. Dan saya tahu, banyak orang menginginkan alternatif alami, jalan yang lebih sederhana, tanpa harus bergantung pada hal-hal yang keras setiap saat. Itulah sebabnya saya menjalani tes ini dengan serius, dengan memperhatikan tubuh saya, dan dengan kejujuran. Sebelum memulai, saya menunjukkan di meja dapur apa yang akan saya gunakan. Bubuk kunyit, yang biasa saja, dan minyak zaitun. Tidak ada barang mahal, tidak ada formula ajaib. Saya ingin melihat hal mendasar bekerja. Saya juga memperjelas satu hal pada diri saya sendiri. Saya tidak akan mengubah sisa hidup saya hanya untuk memaksakan hasil. Saya akan mengikuti rutinitas normal saya, karena idenya adalah untuk memahami apakah cara yang benar ini, dengan lemak, akan memberikan perbedaan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari pertama, saya menyiapkannya dengan sangat sederhana. Saya menaruh kunyit di sendok dan mencampurnya dengan sedikit minyak zaitun sampai menjadi pasta. Aromanya kuat, sangat khas. Dan rasanya, dengar, saya tidak akan berbohong. Rasanya tidak enak. Ada rasa pahit, rasa tanah, dan minyak zaitun membuatnya terasa lebih bulat. Tapi tetap saja Anda merasa itu adalah bumbu, bukan hidangan penutup. Saya meminumnya dengan sedikit air setelahnya dan mulai memperhatikan. Pada hari pertama itu, saya tidak merasakan keajaiban apapun. Yang saya rasakan hanyalah kesadaran yang lebih besar terhadap tubuh. Tahu kan, seperti saat Anda memulai kebiasaan baru dan menunggu tanda apapun. Di perut, bagi saya, terasa aman-aman saja. Saya hanya menyadari bahwa saya harus melakukannya dengan tenang, karena kunyit meninggalkan noda. Dan jika terkena pakaian, habislah sudah. Dan saya berpikir, oke, tantangan pertama adalah logistiknya. Tapi saya terus melanjutkannya. Pada hari-hari berikutnya saya mulai terbiasa. Saya sudah menyiapkan semuanya di dekat tangan dan melakukannya dengan cepat. Dan satu hal aneh terjadi. Saya mulai merasa ingin menjaga ritual ini. Kedengarannya sepele, tapi ketika kita berusia 50 atau 60 tahun, rutinitas menjadi sebuah jangkar. Dan jangkar yang baik membantu kita untuk tidak mengabaikan diri sendiri. Ada saat di mana saya melihat diri saya di cermin dan berpikir, saya sedang merawat diri saya sendiri, dengan cara saya sendiri, dengan apa yang ada di rumah. Itu saja sudah memberikan semangat. Pada hari ketiga, saya bangun dan menyadari perbedaan yang halus. Bukan berarti bangun tidur terasa mudah kembali. Bukan. Tapi saya merasa tubuh sedikit kurang berkarat pada jam pertama di pagi hari. Saya bangun dan berjalan ke dapur dengan lebih sedikit keluhan pada persendian. Dan saya tetap waspada. Apakah ini hanya sugesti? Apakah ini kebetulan? Lihat betapa menariknya. Saya juga menyadari bahwa pada hari itu, pencernaan saya tampak lebih teratur. Ini bukan topik yang glamor, tapi ini adalah kehidupan nyata. Ketika usus menjadi lebih teratur, seseorang merasa pikirannya pun lebih ringan. Sekali lagi, tidak ada yang dramatis. Tapi itu adalah sebuah tanda. Rasanya tetap menjadi bagian yang menyebalkan. Jadi saya melakukan penyesuaian sederhana, tanpa berlebihan. Alih-alih menelan dengan terburu-buru, saya meminumnya seolah-olah itu adalah obat rumahan kuno, dengan rasa hormat. Dan kemudian saya makan seperti biasa. Minyak zaitun membantu kunyit agar tidak menggores tenggorokan. Dan ini penting, karena jika terlalu sulit,
tidak akan ada yang bisa mempertahankannya, teman-teman. Cara yang benar bagi saya haruslah cara yang memungkinkan untuk dilakukan. Di pertengahan minggu, saya juga menyadari satu hal. Rasa kembung, ketidaknyamanan di akhir hari tampak sedikit berkurang. Tahu kan saat tubuh terasa agak berat, seolah-olah semuanya sedang meradang di dalam? Ya, begitulah. Saya tidak akan menjanjikan apapun kepada Anda, karena setiap tubuh berbeda. Tetapi saya mulai menyadari tanda-tanda kecil kelegaan. Dan saya memikirkan komentar-komentar yang saya terima di sini. Banyak orang berkata, coba ini, coba itu. Nenek saya dulu melakukannya seperti ini. Banyak dari Anda meminta saya untuk mencoba kunyit dengan lemak, karena katanya itulah rahasianya. Jadi saya berada di sana, menjalani apa yang Anda jalani, dengan perhatian dan keraguan yang sama. Sekarang saya akan menjelaskan kepada Anda dengan cara yang sangat sederhana, mengapa cerita tentang lemak ini masuk akal. Kunyit memiliki bagian kecil di dalamnya yang merupakan bintang utama, yang memberikan semua reputasi ini. Masalahnya, bagian ini tidak bersahabat dengan air. Ia tidak tercampur rata dengan air. Seolah-olah ia butuh tumpangan untuk bisa masuk lebih baik ke dalam tubuh kita. Dan lemak berfungsi sebagai tumpangan tersebut. Ketika Anda menambahkan sedikit minyak zaitun, yang merupakan lemak baik, Anda membantu bagian dari kunyit ini untuk dimanfaatkan dengan lebih mudah. Ini bukan sihir, ini hanya masalah bagaimana tubuh menangani sesuatu. Dan ketika kita memanfaatkannya dengan lebih baik, peluang untuk merasakan efeknya pun meningkat. Dan efek apa yang dicari orang-orang? Umumnya adalah sensasi meredakan peradangan. Saya suka mengatakannya seperti ini. Seolah-olah tubuh menjadi tidak terlalu teriritasi, tidak terlalu berkelahi. Ketika tubuh sedang berkelahi, semuanya terasa lebih mengganggu. Persendian lebih sakit, tidur menjadi lebih sensitif, energi cepat habis. Ketika Anda membantu tubuh untuk menjadi lebih tenang, Anda bisa merasakan perbaikan di area-area tersebut. Bisa, bukan jadinan, tapi itu adalah ide yang sederhana untuk dipahami. Tibalah hari ke-7, dan saya sengaja mengulangi ritual yang sama, dengan jumlah yang sama seperti biasanya, tanpa berlebihan. Saya duduk, melihat ke kamera, dan jujur pada diri sendiri. Apa yang berubah? Saya memang merasakan sedikit perbaikan pada kekakuan di pagi hari. Saya merasa tubuh saya memanas lebih cepat sepanjang hari. Saya juga merasa energi saya sedikit lebih stabil di beberapa hari, terutama di bagian sore hari di mana biasanya saya merasa lemas. Dan tidur, di sini saya akan sangat transparan. Saya tidak mengalami transformasi besar dalam hal tidur. Ada malam yang baik, ada malam yang biasa saja. Jadi untuk tidur, dalam kasus saya tidak akan menempatkannya sebagai hasil utama. Apa yang tidak berubah? Rasa sakit yang spesifik, di titik tertentu, yang berasal dari tempat yang pasti, dan selalu mengganggu, tidak hilang. Dan saya rasa penting untuk mengatakan ini, teman-teman. Karena banyak orang merasa frustrasi ketika mereka berharap sesuatu yang alami bisa melakukan seluruh pekerjaan sendirian. Saya melihatnya lebih sebagai pendukung, penyesuaian halus, bantuan agar tubuh berfungsi lebih baik, bukan sebagai penyembuhan instan. Jadi apakah ini layak atau tidak? Bagi saya, ini layak. Sebagai kebiasaan sederhana, rumahan, murah, dan alami. Asalkan Anda melakukannya dengan cara yang benar dan konsisten, serta Anda mengamati tubuh Anda dengan kasih sayang. Minyak zaitun tampak masuk akal, justru karena ide penyerapan yang lebih baik tersebut. Sekarang, saya juga perlu memberitahu Anda, jika Anda memiliki masalah kantung empedu, gastritis yang sangat sensitif, menggunakan obat pengencer darah, atau memiliki kondisi apapun yang memerlukan perhatian medis, bicaralah dengan profesional kesehatan sebelum mencoba-coba. Alami tidak berarti cocok untuk semua orang dengan cara yang sama. Dan sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Beritahu saya di kolom komentar, apakah Anda pernah menggunakan kunyit seperti ini dengan sedikit lemak, atau selalu meminumnya hanya dalam teh saja? Apakah Anda merasakan perbedaan? Dan jika Anda ingin saya mencoba bahan kuno lainnya, jenis resep rumahan, sampaikan di bawah ini. Saya benar-benar membacanya, saya mencatatnya, dan saya melakukan eksperimen dengan jujur, dengan cara yang kita sukai, sederhana, langsung, dan realistis. Lakukan tes ini dengan penuh kesadaran, perhatikan tubuh Anda, dan ceritakan kepada saya apa yang terjadi pada Anda.